Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara prinsip manusia itu adalah makhluk yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang sudah dimuliakan. Kalau dimuliakan kan berarti ada hal-hal yang memang unsur-unsur kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk Allah lainnya. Itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Surat ke-17 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan keturunan Adam, yaitu manusia. Allah tidak menyebutkan al-insan di situ, atau an-nas, tetapi bani Adam, sehingga mengingatkan kepada kita bahwa kita itu ada asal usulnya. Kita itu punya nasab. Jadi disebutkan langsung asal usul kita dari keturunan Adam. Adamlah sebagai cikal bakal manusia itu ada. Ini juga membantah tentunya teori-teori evolusi terhadap manusia. Maka Allah tegaskan di sini, kami telah muliakan keturunan Adam. Kemudian wa hamalnahum fil barri wal bahr. Manusia itu bisa hidup, bisa bertahan hidup baik di darat maupun di lautan. Bisa berpindah dari darat ke lautan, bahkan sekarang bisa kita melalui udara. Warzaqnahum minat thayyibat. Manusia itu diberi rezeki yang baik-baik. Nah, prinsip rezeki, wabil khusus makanan, minuman dalam Islam, dalam Al-Quran itu kan 3 prinsipnya. 1 halalan, thayyiban, adamul israf, tidak berlebih-lebihan. Kan dalam Al-Quran itu kulu washrabu wala tusrifu. Halal ini 2, halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Jadi halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Halal zat yang jelas secara zat dia memang halal. Ya, makanan misalkan seperti daging ayam, kambing, dan itu halal secara zat. Ya. Tapi itu bisa menjadi haram kalau kita mendapatkannya dengan cara mencuri misalnya. Ayam itu ya halal secara zat, tapi ketika kita dapatkan lewat hasil mencuri, maka dia jadi haram. Nah, caranya yang membuat ayam itu menjadi haram, ya. Atau makanan yang lain misalkan, bukan hewan ya, yang memang sudah diolah, tahu, tempe dan lain sebagainya, misal kalau makan halal secara zat, tapi kalau kita dapatkan juga dengan cara mencuri, maka jadi haram. Ada yang kedua, Ustaz, sekarang caranya sudah halal, ya, tapi zatnya haram, ya haram juga. Ya, Bapak punya uang sendiri, beli sendiri, ya, tapi kalau zatnya haram, dia tetap haram. Jadi daging babi tidak lantas menjadi halal karena Bapak beli pakai uang sendiri, bukan hasil mencuri. Ya, sudah gitu Ustaz, saya sembelih babinya mengucapkan bismillah, tetap saja haram. Apalagi babi itu nggak ada lehernya gitu. Ya, apa yang mau disembelih? Jadi zatnya haram walaupun caranya halal, ya tetap saja haram. Maka harus memenuhi 2 syarat itu.
halal zatnya, halal cara. Makanya terkait harta itu kan Allah nanyanya dua, dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Ya. Lalu yang kedua, thayyib. Thayyib itu ya baik lah begitu ya. Dan thayyib ini situasional Pak. Bisa jadi hal dia thayyib bagi Bapak, tidak thayyib bagi saya. Situasional, maksudnya contoh seperti udang apa tuh yang kecil-kecil rebon ya. Nah, itu thayyib mungkin bagi Bapak, saya enggak, alergi. Nah, itu misalnya, itu kan thayyib ya. Bagi Bapak thayyib, bagi saya tidak. Tapi kalau udang yang lobster yang besar saya cocok. Ya, jadi yang murah alergi. Ya. Kepiting misalkan kan halal. Tidak semua orang kemudian bisa makan. Bagi yang darah tinggi itu tidak thayyib. Jadi thayyib ini lihat dari situ konteks situasional. Thayyib bagi Bapak tidak mungkin tidak thayyib bagi yang lain. Ya, ada yang suka daging kambing, kan ada yang suka nggak suka. Karena apa? Halal kita tidak ragukan kehalalannya, cuman nggak boleh saat saya makan. Tidak thayyib bagi saya, tidak baik. Ya, syukur-syukur ya halal ya thayyib gitu. Ya, bagi sebagian kita masih makan yang lain halal dan thayyiban. Ya, tapi ada masanya nanti Bapak sudah tidak thayyib lagi itu makanan bagi Bapak gitu. Ya. Nah, itu konteksnya. Baru ada israf, sudah halal thayyib tapi berlebih-lebihan, itu pun tidak boleh dalam Islam gitu. Karena sesuatu yang boleh saja, yang mubah, kalau berlebih-lebihan itu jadi tidak bagus. Ya, apapun sesuatu itu yang berlebih-lebihan itu nggak bagus. Jangankan dalam perkara duniawi, dalam perkara akhirat saja ketika dia berlebih-lebihan kan nggak bagus. 3 orang sahabat yang datang ke Nabi kemudian mengatakan saya tidak akan tidur semalaman, saya sholat terus. Kan bagus ibadahnya, tapi ada israf di situ. Atau ada gulu, ada bentuk berlebih-lebihan dan tidak menunaikan hak yang lain. Yang satunya lagi saya tidak akan berbuka, saya akan saum terus. Kan bagus saum itu. Tapi kalau konteksnya begitu, jadi Islam. Saya tidak akan menikah selamanya karena menikah mengganggu konsentrasi ibadah saya. Padahal menikah dalam Islam ibadah. Lalu kata Nabi, Innilah atqakum wa akhsyakum lillah. Aku ini orang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Wa ana usolli wa arqud. Aku sholat, aku juga tidur malam itu. Jadi Nabi bukan gak tidur semalaman dan terus sholat ya. Wa ana usolli wa arqud. Aku itu sholat tapi aku tidur juga. Wa ana asumu wa uftir. Aku sahur, aku berbuka juga. Wa ana tazawwaj, dan aku juga menikah. Ada 3 orang sahabat itu tidak diragukan ingin kemudian dalam posisi ibadah yang puncak begitu ya. Tapi ternyata karena konsepnya tidak insaf, tidak proporsional atau berlebih-lebihan, maka jadi tidak bagus. Demikian juga perkara-perkara dunia yang mubah, makan misalnya kan halal, thayyib yang dimakannya, tapi Bapak itu berlebih-lebihan, nggak bagus. Ya, apapun yang kemudian itu baik perkara dunia maupun akhirat, kalau israf berlebih-lebihan, innallaha la yuhibbul musrifin. Kan yang diperintah Allah proporsional sesuai dengan kebutuhan. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami beri manusia keistimewaan, beberapa kelebihan dibanding makhluknya yang lain. Nah, apa saja aspek-aspek kemuliaan manusia itu sebelum kita menjaganya? Kita harus mengetahui aspek kemuliaan diri kita, unsur-unsur yang menjadikan manusia itu mulia.
aspek kemuliaan manusia. Dengan akal manusia bisa keluar dari kekurangannya, dari keterbatasannya. Contohnya, manusia bisa terbang nggak? Kita bisa terbang? Enggak, karena nggak punya sayap. Tapi Allah berikan akal kepada manusia, manusia bisa bikin pesawat, bisa terbang ya. Itu kan buah dari akal manusia. Bahkan manusia bisa terbang itu 19 sampai 20 jam non-stop. Ada penerbangan misalnya dari Jakarta ke New York, itu hampir dia 20 jam kurang lebih, itu ada yang non-stop. Saya rasa burung kayaknya nggak bisa terbang selama itu. Ini akal manusia bisa mengurangi keterbatasannya. Keterbatasan kita itu ditutupi, di cover oleh akal yang Allah berikan. Atau kita dari sini ke Jeddah saja, Pak. 9 jam 50 menit atau setara 10 jam misalkan, atau 9 jam, itu non-stop. Dengan akal manusia, tadinya manusia memang gak bisa terbang karena gak punya sayap, tapi dengan akal manusia bisa bikin pesawat. Ya, manusia tidak bisa menyelam, Pak, karena gak punya insan. Allah berikan akal kepada manusia, bisa bikin alat-alat menyelam, alat diving, bisa menyelam. Bahkan kurang, itu masih kurang, manusia bikin kapal selam. Lebih banyak lagi orang yang bisa masuk dan menyelamnya tanpa basah. Itu kan akal manusia, kapal selam. Bahkan saking hebatnya akal manusia, kapal selam juga bisa dimakan gitu. Ya. Jadi dengan akal manusia itu, keterbatasan manusia itu bisa ditutupi. Ini buah dari akal manusia. Kalau dulu Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi SAW, kalau muazan harus apa? Naik ke atas bukit Jabal Qubays, yang sekarang itu jadi hotel jadi istana raja. Ya, kalau raja haji itu di situ, Pak. Kalau kita madhab ini masih larang sebelah kanannya itu tempat Bilal azan. Belum ada ini, sehingga beliau harus naik ke tempat yang lebih tinggi supaya suaranya lebih terdengar. Di sekitaran Ka'bah itu Bilal naik ke atas Jabal Qubays azan terdengar. Tapi dengan akal manusia, sekarang muazzinnya naik nggak ke menara? Kebayang nggak kalau muazzin tiap hari, tiap mau azan naik dulu ke atas, ya, atap ataupun di genteng sana. Kalau ada menara naik ke menara. Enggak, muazzinnya di sini. Ini suaranya bisa lebih terdengar lebih luas. Buah dari akal manusia. Ya, bisa dibayangkan kalau kemudian terus naik dulu ke Jabal Qubays kayak Bilal gitu. Ini naik ke atas menara, tidak cukup dari bawah. Kalau tanpa ini saya mungkin harus lebih kencang ngobrolnya atau teriaknya. Tapi dengan adanya ini, jangankan yang di dalam, yang di luar pun bisa kedengaran. Ya, dengan akal manusia, dengan live streaming gitu Pak, ataupun dengan di-upload lagi ke YouTube, orang yang tidak bisa hadir di sini pun bisa melihat, bisa menyaksikan. Kalau dulu Pak, kita kalau mau ngerti itu kajian itu ya harus hadir ke tempat kajiannya. Nggak bisa mengandalkan, belum ada teknologi seperti sekarang. Kalau dulu ya memang kalau mau ngaji, kajian dia harus hadir. Sekarang kalau ada yang khusus nanti tidak bisa, masih bisa tetap melihat. Kalau itu live streaming, masih langsung live dia bisa lihat. Kalau ada rekamannya, nanti kalau sudah diupload dia bisa lihat lagi. Walaupun tentu pahalanya mungkin beda ya Bapak Ibu yang datang ke sini dengan yang di rumah. Ibu-ibu datang ke sini kan nggak mungkin pakai daster ya. Tapi kan yang di rumah ini bisa aja ada ibu-ibu yang sambil menyaksikan live streaming ini sambil pakai daster, ya, sambil tiduran, HP-nya dia dipegang, ya. Yang bapak-bapaknya juga mungkin masih sambil tiduran aja. Bapak kan nggak mungkin datang ke sini pakai kaos singlet. Maka
Ini kan sisi kemuliaan manusia. Bahkan dengan akal juga syariat ditetapkan. Kan semua syariat itu syaratnya berakal. Ya kan? Syarat pertama muslim, syarat yang kedua balik keluar akal. Ya, dia belum bisa atau belum terkena taklif kalau memang belum sempurna kan? Ya. Contoh orang yang mengalami demensia, faktor usia yang sudah sepuh misalnya ya, 90 gitu misalnya, atau ada yang sampai dia mengalami demensia atau disorientasi dalam ibadah. Ya, saya punya kawan yang orang tuanya ibunya itu sudah sangat tua ya, lanjut usia. Dia hafal bacaan sholat, ibunya masih hafal bacaan sholat, tapi sudah mengalami disorientasi. Artinya bacaan sholatnya sudah salah menempatkan. Begitu habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatuh, dia bacanya malah tahiyat. Begitu tahiyat baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Pertanyaannya, sholatnya sah? Sholatnya sah? Ya, sah ya kalau begitu. Jangan bilang nggak sah, karena kalau tidak sah berarti harus diulangkan begitu terus. Pada prinsipnya ibu ini sudah tidak terkena kewajiban karena zawalul akli, akalnya itu sudah. Ya, ini yang masih ingat sholat loh, apalagi yang sudah nggak tahu waktu sholat. Ya, ya. Jadi kalau ada misalnya kita ngurus orang tua, tiba-tiba mau apa? Mau sholat zuhur baru jam 9 pagi. Sholat zuhur aja dihalangin, kamu dosa. Gak usah dibarahin, itu sudah tidak terkena kewajiban, biarkan saja. Kita mau marahin, mau paksa juga kan, ya memang sudah begitu. Ya. Bahkan teman saya di Bandung, ibunya itu masih kuat saum, ibu saya. Tapi tiap azan, kalau Ramadan misal, tiap azan kita kolok. Gimana itu Pak? Azan zuhur kolok emak mana? Azan asar kolok emak. Gimana Ustaz? Ya kasih aja koloknya. Terus saum ibu saya gimana? Anda bayarkan fidyah, selesai. Sudah sepuh, sudah dia disorientasi. Ini akal ini luar biasa fungsinya. Karena itu syariat saja ditetapkan atau tidak, lihat di belakang. Orang ODGJ, orang gila yang terganggu akal, apa terkena kewajiban? Jangan ingetin orang gila sholat. Dia jangankan sholat nutup auratnya aja sudah nggak peduli. Ini orang gila diajak sholat, orang waras nggak diajak sholat. Jadi akal ini menjadi syarat ibadah itu diterapkan syariat ini. Maka mulianya manusia di situ. Dengan akal bisa menutupi keterbatasan, ya. Dengan akal juga ibadah ditetapkan, ya. Itu kan disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31-32. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Berpengetahuan ya Adam. Kenapa Allah ajarkan al-asma? Para ulama tafsir menyebutkan al-asma di situ adalah al-ilmu wal ma'rifah, ilmu dan pengetahuan. Diajarkan oleh Allah. Kullaha, semuanya. Tsumma 'aradahum, kata Allah. Coba kamu tampakkan kepada para malaikat ini. Ya. Alal malaik. Faqala, dan sampaikan hai Adam kepada malaikat, ambiuni, beritakan kepadaku, beritahu aku bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Dengan ilmu yang tadi Allah sudah ajarkan kepadaku, kepada Adam maksudnya,
Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Kan ayat itu setelahnya adalah perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam bukan sujud beribadah, tapi takriman, memuliakan Adam. Ternyata Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Adam yang para malaikat nggak tahu. Akal itu. Bahkan bukti mulianya manusia, ya, bangsa jin nabinya ke siapa Pak? Bangsa jin nabinya ke siapa? Nabi Muhammad. Kitab sucinya ke siapa? Kemana? Ke Al-Quran. Surah Al-Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata bangsa jin kan gitu, ketika Nabi membaca Al-Quran itu, bangsa jin mendengar, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar Quran yang menakjubkan, yahdi ila rusydi, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, fa'amanna bihi, maka kami mengimaninya. Jadi jin saja nabinya ke manusia, kitab sucinya ke Al-Quran, bentuknya kemuliaan manusia. Kalau tadi malaikat saja sujud, diperintahkan oleh Allah mengakui kemuliaan Adam dan keturunannya nanti, jin itu kepada manusia juga kiblat. Ya, itulah kemuliaan manusia. Yang pertama adalah akal. Yang kedua, manusia itu diberi kebebasan untuk memilih, pilihan itu di manusia. Jin tidak ada pilihan, satu aja dia orientasi hidupnya. Ya, iblis maksudnya di sini ya manusia. Malaikat tidak punya pilihan, satu saja dia orientasinya, taat. Tapi manusia diberikan potensi memilih, mau pilih taat atau maksiat. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, di situ disebutkan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang milih beriman silakan, yang memilih kufur silakan. Ya. Di surah Al-Insan juga disebutkan manusia itu imma syakira wa imma kafura. Manusia ada yang bersyukur, ada yang kufur. Pilihannya kembali kepada kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.